persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara ambil posisi yang terbaik, fokus kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara. Biar setiap keputusan kita sesuai dengan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita tutup mata, kita mulai berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau ya Bapa, dengan segala kerinduan kami ya Bapa. Engkau tahu setiap kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kesuksesan kami ya Bapa. Engkaulah sumber keberhasilan kami ya Bapa. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari saat ini Tuhan Yesus, Roh Kudus melingkupi kami, memberi kami hikmat ya Bapa. Setiap keputusan-keputusan yang kami ambil sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami tidak mau jauh daripada Engkau. Kami mau setiap keputusan kami adalah keputusan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuntun kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar sebentar ya Tuhan. Bapa, kami percaya semua akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan kami sudah terima itu ya Bapa. Kami punya iman hanya berharap kepada Engkau. Saat ini kami akan naikkan syukur kami akan menyembah Engkau ya Bapa. Layakan kami Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji
tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan segenap hati dari awal kita nyanyikan bersama, katakan haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, katakan namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Katakan Kau hadir di sisiku. Engkau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Yesus, Engkau Bapakku ya Tuhanku. Saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa, dengan segenap hati kami Yesus Kristus. Kami membawa setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami mau Kau tuntun ya Tuhan Yesus, agar kami semakin dekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sungguh sangat baik ya Bapa. Kami mau mengikuti setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di kehidupan kami Yesus. Biar setiap keputusan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah lebih ya Bapa di dalam kehidupan kami Yesus. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Mari semuanya kita lebih dalam lagi, kita sembah Dia. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita mulai menyembah. Oh haleluya. Mari kita mulai tinggikan Dia. Oh Yesus, haleluya. Engkau baik, kami menyembah Engkau, Bapa yang kekal. Kasih setiamu lebih dari hidup Bapa. Oh, irana bala 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 sano. Kami menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami memuliakan Engkau Bapa. Syarana bala baya sano. Irana bala baya sano. Jiwa kami bersorak-sorai memuji nama-Mu. Irana bala 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 bala. Oh Yesus. Irana bala 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 bala. Oh terpujilah, terpujilah Tuhan. Syakara bala 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 bala. Oh kirana bala 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 bala. Haleluya. Yesus. Kirana bala 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 bala. Syakara bala 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 bala. Oh haleluya. Kami tinggikan Yesus. Kami angkat, mari semuanya menyembah Dia. Mari kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya. Oh haleluya. Syakara bala 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 bala. Irana bala 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 bala. Haleluya. Irana bala 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 bala. Bala 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 bala. Irana bala 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 bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Bala 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 bala. Yesus, ku mau mengikuti Yesus, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku
Tuhan, Engkau sendiri akan terus memberikan pengurapan yang baru buat tiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ini kami anak-Mu Bapa. Penuhi setiap kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Tuntun dan arahkanlah ya Tuhan langkah hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar berjalan dalam panggilan-Mu, dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami ingin Tuhan melayani-Mu. Hidup kami ingin berdampak ya Tuhan. Ya Tuhan, buat banyak orang bisa diberkati hidup mereka. Mereka bisa mengenal Tuhan. Mereka bisa dekat dengan Tuhan. Bahkan mereka bisa ya Tuhan melayani-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Oleh karena itu ubah kami Tuhan. Untuk kami bisa mengubah banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk menara doa ya Tuhan. Tempat di mana kami boleh duduk diam. Untuk belajar ya Tuhan firman-Mu. Untuk belajar ya Tuhan akan firman-Mu. Ya Tuhan belajar akan kasih-Mu. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan terima kasih. Kami mohon Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau urapi setiap kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, belajar berjalan dalam panggilan Tuhan. Jadi belajar berjalan dalam panggilan Tuhan. Nah ini juga bicara tentang keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Belajar bagaimana mengambil keputusan-keputusan besar, penting dalam hidup kita, ya kan? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu saudara yang kasih Kristus bahwa sepanjang hati kita, saudaraku, ya kan? Masing-masing hati kita ini mempercayai Tuhan. Menaruh harap sama Tuhan. Dan mau berkata Tuhan aku ingin mengikuti semua rencana-Mu. Saya yakin saudara Kristus Tuhan sudah bentangkan dan berikan kita satu rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita buka Alkitab kita ayat yang terkenal ini sebagai natsnya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan apabila kamu berseru, nah ini dia. Jadi ada bagian Tuhan sudah merancang kepada kita satu kehidupan masa depan yang penuh harapan. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan saudara. Ayat 12 adalah apa? Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkannya. Katakan amin saudara. Nah kemarin kita bahas tentang perjalanan orang Israel saudaraku, ya kan? Dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara, baru mereka beberapa hari keluar, saudara, diizinkan keluar dari Mesir, tiba-tiba Firaun merubah pikirannya. Saudara Kristus, ya kan? Maka Firaun langsung bersiap dengan pasukannya, lalu ingin mengejar orang Israel untuk supaya mereka bisa kembali ke Mesir, saudaraku. Nah, saudara, mereka itu pada saat itu berada, saudara tahu, satu tempat di mana di depannya itu laut Teberau. Saudaraku. Nah di belakangnya itu adalah tentara Firaun dan tentaranya. Kemarin kita sudah bahas tentang apa respon dan apa reaksi mereka. Mereka semuanya menjadi ketakutan. Kita bahas tentang ketakutan apa daripada akibat-akibat negatif daripada hidup dalam ketakutan. Mereka berteriak, apa memang udah gak ada kuburan di sini, di Mesir, sehingga kamu bawa kami ke padang gurun mau mati di sini. Nah, saudara kita sudah belajar kemarin bahwa ternyata orang Israel ini, saudaraku, kalau saudara baca dengan teliti di dalam Keluaran 2
ayat 21, 22, 23 saudara. Ya kan? Di sana itu dijelaskan saudaraku Yesus Kristus bahwa mereka itu pernah berdoa untuk saudara Tuhan bisa lepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Karena udah gak tahan dengan kerasnya penindasan perbudakan Mesir. Dan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan mengingat mereka karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, lalu pada saat itu dengan rancangan Tuhan yang hebat, Tuhan utus Musa, dia lahir dengan cara yang ajaib, harus orang tuanya melepasnya di sungai Nil dan lain sebagainya. Setelah Musa dewasa, siap saudaraku. Nah disitulah saudara permainannya, episodenya itu dimulai dengan pembebasan, Paskah dan lain sebagainya. Cuma ketika mereka menghadapi masalah, saudaraku, mereka tuh lupa akan janji Tuhan. Tuhan tuh selalu, kalau ketika kita tahu aku ini adalah umat perjanjian, Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Katakan amin. Rancangan masa depan yang masa depan yang penuh dengan apa? Harapan. Katakan amin saudara. Nah hari ini singkatnya saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk belajar. Ya, percaya kita punya masa depan yang bagus. Setuju saudara? Katakan amin. Tuhan udah rancang kok masa depan yang bagus untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang sekeliling kita. Bahkan kalau saudara pemimpin gereja, Tuhan juga punya rancangan masa depan yang bagus untuk gereja saudara. Kalau saudara pemimpin perusahaan, saudara punya pemilik daripada usaha, Tuhan juga punya rancangan yang indah buat usaha saudara, untuk perusahaan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah bagian kita harus ambil bagian untuk bisa mengerti. Ya saudaraku. Nah ini dia terbentang. Tapi yang jadi masalah Tuhan tuh gak pernah ngasih detail. Kayak kan saudara. Oke, aku akan bawa kamu keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian. Nanti pada hari begini kamu akan begini. Enggak, Tuhan gak kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu ya udah urung lah kalau kayak gitu. Kalau yang dikasih tahu hal-hal yang mengerikan. Saudara kita pasti takut. Tapi Tuhan kan janji dia akan sertai, dia akan kuatkan, dia akan lindungi, dia akan pelihara kita. Katakan amin saudara. Nah hari ini saya kalau ingin bagikan kepada saudara 5 prinsip ya berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara bisa hidup dalam panggilan Tuhan karena saudara tahu aku mau ikut Tuhan. Ya kan, aku mau ambil keputusan-keputusan. Ya kan, entah mau melayani Tuhan, aku mau bekerja inilah yang Tuhan mau aku lakukan dan lain sebagainya. Apa yang harus beberapa ada jemaat berkata begini, Pak, saya ini sedang bingung. Ya, teman saya menawarkan satu investasi. Dia cerita semuanya bagus. So Pak, dia bilang begitu kan. Dan saya tuh dikasih deadline waktu harus ambil keputusan besok. Kira-kira apa yang harus aku buat investasi ini? Dia bilang gitu. Ya kan? Nah. Saya takut ini bukan Tuhan. Saya takut ini nanti gagal. Ya kan? Kalau ini dan lain sebagainya. Nah, beberapa itu. Lalu saya berikan jawaban nasihat-nasihat sesuai dengan firman Tuhan ini. Beberapa berkata bahwa Pak, saya harus pindah ke satu kota. Saya buka pelayanan baru di sana. Ya kan? Kalau menurut Bapak bagaimana? Itu tentang pelayanan. Beberapa berkata lagi saudaraku yang kasih Kristus dia, saya ini harus mau pindah kerja atau mau pindah kerja ke satu tempat. Setiap kita, saudaraku Kristus ya kan, pasti dalam hidup kita akan banyak mengambil keputusan. Nah kira-kira apa yang harus saudara lakukan? Dengan satu prinsip dan satu keinginan, aku mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang pertama, ini yang harus saudara tahu. Ya, saudara bisa catat dan saudara perhatikan ini. Yang pertama adalah saudara harus memiliki fakta-fakta yang lengkap dan benar sebelum saudara mengambil keputusan. Jadi setiap kita mau mengambil langkah iman, saudara harus tahu, setiap kali kita mau ambil keputusan atau mau mengambil satu langkah iman, di sana pasti mengandung resiko. Garis bawahi kata resiko. Saudaraku, ya kan di sana mengandung resiko, di sana mengandung harga yang harus dibayar. Ya kan? Ini harus dipertimbangkan.
Kalau saya ambil ini kerjaan ini, kalau ambil pelayanan ini, kalau saya menikah dengan dia, kalau saya harus pergi ke sini, saudara harus pertama-tama harus memiliki fakta-fakta yang lengkap dan benar sebelum membuat keputusan yang besar. Katakan amin. Coba kita baca Amsal 23 ayat 3. Di sini katakan apa? Belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Ini bicara tentang saudara dapatkan berapapun harganya. Ya kan? Fakta-fakta, ya kan? Data-data, informasi, pengetahuan yang lengkap, yang terinci, ya, yang sempurna. Kamu jangan jual kebenaran itu. Ya kan? Demikian juga dengan apa? Hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi saudara, sebelum saudara mengambil keputusan, saudara harus bisa mendapatkan yang namanya kebenaran, hikmat, didikan, pengertian. Makanya semakin banyak saudaraku informasi, data, pengetahuan, pengertian, khususnya saudara firman Tuhan, ya, khususnya firman Tuhan. Ini akan memudahkan saudara, ya kan, untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya saudara membeli kebenaran itu? Yang pertama, saudara bisa membeli buku-buku bacaan rohani. Saudara bisa mendengarkan pengajar-pengajar firman Tuhan seperti Menara Doa online seperti ini, saudara Kristus. Ya kan? Atau saudara bisa berbicara dengan seseorang yang sudah berada di tempat yang saudara inginkan. Ya kan? Dan saudara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama dia. Nah, saudaraku, jadi kita perlu meluangkan waktu. Intinya adalah apa saudara? Perlu meluangkan waktu belajar dan bertumbuh dalam apa? Kompetensi dan karakter. Kompetensi itu apa saudaraku? Keterampilan, keahlian, kecerdasan. Saudaraku ya, kesanggupan. Ini bagian ini nggak boleh nggak. Saudara harus terus bertumbuh. Yang kedua, karakter. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Lalu kalau bisa saudara sudah ini tambahkan dengan apa? Pengenalan akan Tuhan. 3 hal. Saudara bisa mengerti katakan amin. Tuhan tuh maunya apa? Ya kan? Saudara, ini harus terus bertumbuh. Dengan kita semakin bertumbuh 3 hal ini, semakin besar saudara akan dipercaya Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Pertama, saudara harus punya data. Sebelum ambil keputusan, datanya harus lengkap. Yang kedua, ini artinya untuk kita mau mengambil keputusan, kita harus menghitung apa? Harga yang harus kita bayar. Katakan amin, ya kan? Ya kan kita harus mengetahui, ya kan kenapa kita harus mengambil langkah iman. Tetapi kita juga harus mengetahui, ya saudara, berapa harga sebelum kita mengambil langkah iman. Karena gini saudara ya, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil ya saudara, itu selalu ada harga yang dibayar. Katakan amin. Ya harus ada harga. Seperti saya ambil keputusan mau bekerja bisnis sambil melayani sebagai gembala jemaat di GBI ini. Atau saya ini dapat dari Tuhan suruh berhenti dan full time. Kalau saya ambil keputusan untuk full time, otomatis harganya apa saudara? Harganya saya sudah gak ada lagi dapat income. Ya kan? Saya lepas bisnis, saya gak dapat income. Ya kan? Saya pada waktu itu tidak akan pernah bisa berpikir untuk bisa dapat income dari pekerjaan saya sebagai hamba Tuhan. Karena gereja gak bisa untuk gaji saya, kan uangnya masih terbatas pada waktu itu. Itu harga yang saya bayar. Tapi saya juga harus berhitung. Saya kan masih punya tabungan cukup lumayan menurut saya. Untuk saya bisa hidup sekian lama. Yang kedua pikiran saya adalah saya kerja sama manusia. Manusia masih mikirin saya. Sekarang saya kerja sama Tuhan. Tuhan pasti pikirin saya. Poinnya ke sana saudara. Jadi harus ada yang dihitung di harga. Nah oleh karena itu ya kan kita harus tahu harganya tuh apa. Yang harus kita bayar dari setiap keputusan kita. Waktu, uang, tenaga, sumber daya yang lain. Nah makanya Amsal 20 ayat 25 ini nasihat. Menasihati kita begini saudara. Suatu jerat bagi manusia
ialah, perhatikan, suatu jerat bagi manusia ialah, baca, kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Jadi intinya harus coba pikir dulu, hitung dulu. Ya kan? Saudara coba suruh pilih, lebih gampang ngutang daripada melunasi utang. Betul dah? Lebih mudah mana menurut saudara? Ya kan? Ya kan? Berhutang atau melunasi utang? Melunasi lebih sulit. Ya dah, kalau utang mah gampang. Kita ngomong aja, nih lagi saya ada tanah nih lagi sedang ditawar orang. Ya dah, minggu depan mungkin kalau jadi nih nego nih keluar, aku bayar gaji uangnya ini. Tapi kan nih, yang lihat cuma lihat doang saudaraku. Sampai lebaran kuda nggak ada yang tawar itu. Tanah itu ya dah, akhirnya kan kelilit utang hidup. Lebih mudah berhutang daripada melunasi. Lebih mudah berjanji daripada menepati. Lebih mudah kita mau komitmen ini, mau kerja ini, mau kerja itu. Tapi lebih susah untuk menyelesaikan komitmen itu. Jadi saudara, kita perlu ngajukan 2 pertanyaan sebelum mengambil keputusan. Yang pertama adalah kita harus tanya sama diri kita. Ya kan? Apakah ini necessary gak? Bahasa Inggrisnya lebih pas ya. Apa ini harus gak? Atau perlu gak? Necessary. Yang kedua adalah apa ini sepadan atau pantas? Worth it gak? Ya kan? Ini 2 saudara. Ini harus atau perlu? Sepadan gak dengan harga yang saya harus bayar? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saya harus tanya. Ini perlu gak sih? Setiap kali ya kan? Bahkan saudara mau beli sesuatu pun barang atau mau pergi mana, saudara harus pikir, ini perlu nggak? Ya kan? Kenapa kita perlu mengajukan pertanyaan, ini perlu nggak? Ini sepadan nggak? Saudara, itu untuk menguatkan saudaraku, ya kan? Diri kita, iman kita dalam mengambil keputusan, ya kan? Langkah-langkah iman, ya kan, untuk melindungi supaya keputusan kita ini nggak terlalu buru-buru. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga. Kita baca sama-sama, kita lihat di sini saudara. Ketiga ini penting. Saudaraku, kita harus membuat rencana tujuan yang jelas dan terukur. Ketika kita mengambil langkah iman, kita harus percaya bahwa Tuhan telah memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Tetapi Alkitab juga mengajarkan bahwa kita harus membuat rencana yang jelas dan terukur untuk dapat menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Buat rencana. Ya. Amsal 14 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Ya memang ada orang yang saya dulu waktu muda. Ya kan, dan beberapa kalangan waktu dulu saudara seangkatan saya untuk hal masalah kerohanian. Ya kan, banyak mereka tuh bersikeras dengan pendapatnya bahwa kalau ya kan perencanaan itu kebalikan dari iman. Kalau kamu terlalu rencana terus, itu tanda kamu gak punya iman. Melangkah aja walaupun gak punya duit. Gitu. Melangkah aja kalau kami mau bangun gereja, walaupun duitnya masih 0. Tuhan suruh kami melangkah. Saya sih rasa ada bagus kali ya, tetapi kenyataannya saya mau kasih tahu. Tindakan tanpa perencanaan itu bukan iman, tapi angan-angan. Setuju gak saudara? Saya mau ulangi lagi. Tindakan tanpa perencanaan bukanlah iman, tetapi angan-angan. Saya punya pengalaman saudaraku yang serius ya. Setiap kali Tuhan suruh kita, saudara, membangun gedung gereja. Saudaraku, sekalipun saudaraku yang awal-awal memang gereja tidak ada uang. Saudaraku, tetapi Tuhan lihat, ya kan, di rekening saya ada uangnya. Tetapi gak selalu begitu setelah masuk di dalam perkembangannya. Ketika Tuhan bilang bikin renovasi gereja.
Dengar baik saudaraku, kita tuh memang selalu berusaha untuk mengelola keuangan kalau bisa sesederhana mungkin, sehemat mungkin. Apa perlu keluar duit? Enggak. Kalau emang perlu keluar, kalau nggak perlu jangan keluar. Pantas gak keluar duit untuk barang seperti ini, untuk kegiatan seperti ini? Kalau nggak pantas, kita nggak mau keluar. Dari situ saudara, kita bisa nabung sedikit. Ini yang namanya iman sebesar biji sesawi. Seminggu bisa nyisi sekian. Ya kan, sebulan bisa nyisi sekian. Setahun bisa nyisi sekian. Tiba-tiba ada satu tabungan yang cukup. Pada waktu ada tabungan yang cukup, tiba-tiba Tuhan bilang, bangun, buat renovasi. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Itu yang penting. Ya kan, baru setelah itu, setelah udah sekian persen dari total anggaran, sekian persen. Kalau bisa 60%, 70% dari anggaran yang ada, baru kita start. Bukan dari 0% gak ada apa-apa, kita memulai. Saudara, akhirnya itu bisa mangkrak. Makanya saudaraku, tindakan atau keputusan tanpa rencana adalah angan-angan. Saudaraku, tapi rencana tanpa tindakan ini juga mustahil terjadi. Cuman rencana doang tapi gak bertindak. Oleh karena itu, Amsal 16 ayat 9 katakan begini saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Jadi ada bagian manusia, bagian kita yang kita harus memikirkan jalan kita. Buat rencananya gimana. Ya saudara, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Katakan amin. Jadi di sini Alkitab menunjukkan kepada kita ada bagian Tuhan yang Tuhan akan kerjakan, yaitu menentukan arah buat hidup kita. Ya kan? Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa? Kita buat rencana, kita berdoa, kita minta tuntunan dan arahan Tuhan, dan siap dikoreksi oleh Tuhan rencana itu. Yang ngerti katakan amin. Di sini baru dapat. Jadi doa dan persiapan harus berjalan beriringan. Katakan amin. Ketika saudara mempersiapkan diri tanpa berdoa, saudara akan dapat masalah. Ya, ketika saudara berdoa tanpa persiapan, saudara juga mendapat masalah. Ya kan? Ya kan? Yang satu, ya kan? Tidak bisa, ya kan? Tidak ada yang satu. Jadi kita membutuhkan apa? Kedua-duanya. Yang keempat saudara, apalagi selain daripada itu, ya. Selain daripada kita harus membuat rencana, saudaraku, pertama pastikan saudara punya data yang lengkap. Dalam setiap keputusan apapun, ya, fakta-fakta yang lengkap. Saudara mau menikah, saudara harus cari data selengkap-lengkapnya, fakta yang lengkap tentang dia, tentang orang tua, tentang apa segala macam. Tentang rohaninya, tentang fisiknya, kesehatannya, tentang hubungan komunitasnya. Saudara, tentang keuangannya. Ini penting saudara. Sebelum saudara ambil keputusan, siap gak? Nah itu kan saudara, untuk menikah, untuk apa dan sebagainya. Yang kedua, saudara harus berpikir. Ya kan lagi, hitung harga yang harus dibayar. Yang ketiga, buat rencana. Yang keempat, apa saudara? Saudara harus memberitahukan rencana tujuan saudara kepada orang-orang tertentu. Katakan amin. Nah pertanyaannya saudaraku ya, mengapa saudara harus memberitahu rencana tujuan saudara kepada orang lain? Begini saudara ya, saya mau kasih tahu kita tuh nggak bisa bermain aman, ya. Kita mau menghindari risiko dengan berharap orang nggak tahu, orang nggak perlu tahu lah rencana tujuan saya. Saya rasa beberapa orang bilang oke gitu, tetapi saya ingin nasihati saudara. Coba saudara pikirin lagi tentang hal ini. Coba saudara dengarkan, ya kan? Saya mau kasih tahu, rencana tujuan atau goals itu adalah pernyataan iman. Ya, ketika saudara, ya kan, memberitahu rencana tujuan saudara, saya mau lakukan ini, saya mau buat ini, saya mau ke sini. Dengar baik saudara. Pernyataan iman itu memberitahukan
orang-orang di sekeliling kita tentang apa yang Tuhan akan lakukan melalui kita. Katakan amin. Tetapi kata-katanya, saudaraku, harus benar. Nah, Rasul Yakobus memberikan nasihat. Bagaimana caranya kita, saudaraku, memberitahukan rencana tujuan kita atau visi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ya kan? Coba Yakobus 4 ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, baca yang keras. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi perkataan firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana caranya membuat pernyataan iman tentang rencana tujuan. Kata-katanya gimana saudara? Jika Tuhan menghendakinya, inilah yang akan kami lakukan. Jadi pernyataan iman itu saudara tidaklah menunjukkan kesombongan atau kelancangan daripada mulut kita. Ya kan? Sebab kita menyatakannya jika Tuhan menghendaki. Jadi kalau ada apa-apa saudara mulai ucapkan. Kalau saudara mau apa-apa. Kalau Tuhan menghendaki. Ya kan? Inilah yang kami akan lakukan. Nah sekarang pertanyaannya. Mengapa saudara perlu membuat pernyataan iman ini? Ya, ngomong ke orang lain. Ya kan? Seperti saya suka bicara di gereja. Ya kan? Beberapa waktu belakang ini kita sedang bangun gedung gereja. Saya cuma ngomong. Tujuannya tuh apa? Saudara, pertama tujuannya adalah untuk membangun iman saya. Iman orang-orang yang ya, membangun sekolah. Iman-iman orang-orang yang bekerja bersama saya. Saudaraku, karena perkataan iman kita ini itu memiliki dampak yang luar biasa buat kita. Kenapa? Perkataan kita akan menentukan arah hidup kita. Ya, saya akan bangun. Tuhan suruh saya membangun gedung sekolah. Tujuannya untuk apa? Saya jelasin. Saudaraku, ya kan? Kita mau entaskan kemiskinan dengan cara mencerdaskan anak-anak dari mulai usia dini. Mereka bisa cerdas secara rohani, ya kan? Mereka bisa cerdas secara emosional, mereka bisa cerdas secara intelektual. Kita persiapkan mereka menjadi generasi Yeremia. Kita ucapkan seperti itu. Tujuannya apa saudara? Pertama, untuk membangun keyakinan iman kita. Ya kan? Dan ketika kita secara terbuka mengatakan rencana tujuan kita ini tentang apa yang akan kita lakukan, hal itu akan menjadi momentum. Momentum untuk mencapai tujuan itu. Katakan amin saudaraku. Nah yang kedua, kenapa kita harus omong itu saudaraku, rencana tujuan kita. Ya kan, kalau kita bicara saudaraku, ya kan dengan jelas ini visi dari Tuhan. Tuhan mau ini, itu akan menarik dukungan daripada jemaat, orang-orang. Ya aku akan dukung doa ya, itu cukup. Ya kan, mereka menaruh perhatian, mereka ikut bersuka cita dengan perkembangan progres yang ada. Beberapa saudaraku, mereka menabur. Ya kan ada yang komit setiap bulan. Kami komit deh untuk pembangunan ini. Saudaraku yang bisnis, ya kan. Ketika saudara dapat sesuatu untuk mau ambil keputusan. Saudara harus beritahu kepada orang-orang tertentu. Yang saudara tahu. Mereka mengasihi saudara. Dan mereka akan mendukung saudara. Katakan amin saudara. Gak usah beritahu sama orang yang memang saudara tahu. Ya kan, jangan beritahu kepada orang yang tidak suka sama saudara. Jadi kita harus menabur, kata-kata itu benih. Taburlah benih di tanah yang subur. Di hati yang subur. Hati yang baik. Saudara tahu ini hati kayaknya kurang bagus nih sama saudara. Jangan ngomong, itu benih. Sayang buang-buang benih. Malah akhirnya bisa jadi serangan balik. Saudara, yang kelima yang terakhir. Apa saudara? Ini udah, ya kan? Ya, setelah saudara mengumpulkan fakta, menghitung biaya, merencanakan, lalu saudara memberitahukan rencana tujuan saudara.
inilah waktunya untuk apa? Yang kelima, saudara berani mengambil langkah iman kecil. Langkah kecil atau langkah iman yang kecil untuk memulainya. Saya mau kasih tahu, saudara pernah dengar gak prinsip hidup kura-kura? Kura-kura itu bisa bergerak maju. Caranya dengan apa? Dia gak bisa cuma di dalam cangkangnya. Dia harus menjulurkan apa? Kepalanya. Betul kan saudara? Kura-kura akan bisa bergerak maju ke depan hanya apabila kura-kura menjulurkan lehernya keluar. Apa maksudnya di sini? Saya mau kasih tahu, ya kan? Saudaraku Yesus, saudara harus buat langkah pertama, langkah iman yang kecil saja. Saudara masih ingat gak? Ya kan? Kisah daripada Petrus. Ketika Petrus dalam badai. Ya saudara, diombang-ambing dengan badai. Petrus itu melihat Yesus berjalan di atas badai. Kisahnya di dalam Matius pasal 14. Petrus saudara meminta kepada Tuhan Yesus untuk memerintahkan dia. Ya kan? Supaya Petrus bisa menghampiri Yesus yang sedang berjalan di atas air. Di atas badai, di atas air. Saudara, Yesus mengabulkan. Tuhan bilang, mari keluarlah, kata Tuhan. Karena dia dapat saudara firman, mari keluarlah. Perhatikan saudaraku. Apa yang dibuat oleh Petrus? Petrus langsung angkat kakinya. Saudaraku, melangkah keluar dari perahu. Lalu apa yang terjadi saudara? Ia berjalan di atas air. Kalau Petrus tidak pernah melangkah keluar dari perahunya, kita nggak akan pernah dengar cerita, ya kan, bahwa Petrus berjalan di atas air. Saudara siap melangkah keluar dari perahu saudara. Langkah pertama keluar dari perahu adalah langkah iman yang sulit sebenarnya. Tetapi kalau saudara lakukan, saudara akan melihat mujizat itu terjadi. Katakan amin. Mungkin saudara melangkah, yuk mujizat terjadi. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya kita bisa jatuh. Tapi ada tangan Tuhan yang angkat saudara. Katakan amin. Itu prinsip yang luar biasa. Jangan takut gagal. Kalau ya kan Alkitab katakan kalau orang benar jatuh tidak tergeletak. Sebab ada tangan Tuhan yang dijulurkan. Tuhan tolong aku, yang penting begitu kan. Seperti Petrus bilang ketika dia, Tuhan tolong. Waktu Tuhan tolong Petrus masih berjalan di atas air gak? Masih. Ya kan jalan dulu atas baru masuk ke perahu. Ya kan. Hal ini saudara saya percaya hidup dalam panggilan Tuhan. Sebenarnya hidup dalam saudara dengan bersandar kepada firman Tuhan. Ya, kalau saudara berjalan dalam firman Tuhan, saudara akan berjalan seperti Petrus, berjalan di atas air. Saudara berjalan dalam apa? Kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam mujizat Tuhan. Saudara mau lakukan ini, jangan takut. Jangan takut seperti orang Israel. Ya kan, caranya daripada saudara takut, overthinking, ntar begini, ini gimana. Ya, kemarin ada anak muda. Ya saudara, WhatsApp saya dan telepon sama saya. Dia mau masuk saudara, akademi militer. Dan sudah daftar ITB. Saudaraku. Dia bilang sama saya minta nasihat. Saya kira cuma mau minta doa. Sebenarnya ya, kita doa. Saya bilang gitu kan. Orang kan telepon kan langsung minta doa. Dia bilang om kalau boleh saya mau cerita dulu. Jangan langsung doa. Dia bilang gitu. Oh ya boleh juga nih. Anak muda ini kan. Om doa cerita dulu. Saya mau cerita. Oke cerita. Ceritanya apa? Dia bilang saya sudah daftar ITB. Dia bilang gitu. Saya tanya. Waktu kamu ngerjain tugas, soal-soal itu, bagaimana? Ya kan? Yakin gak dengan jawaban-jawaban? Hampir yakin. Ada beberapa yang nembak, dia bilang. Oke, ya luluslah itu. Saya bilang gitu kan. Yang kedua, ya kan dia bilang, aku masuk Akmil. Ya kan gini. Terus pertanyaan dia adalah, om, kalau saya gak lulus Akmil, gak lulus ITB, kira-kira gimana om? Dia nanyanya gitu, saya tanya sama dia. Kamu tuh udah ujian belum Akmilnya? Belum.
Telepon saya hari Senin. Nanti Rabu, dia bilang, Rabu. Ya jangan mikir gagal dulu dong. Kita harus mikir, ya kan saudara, ya kan, setelah kita buat rencana, buat persiapan dan lain-lain sebagainya dan doa, ya kan, pokoknya melangkah dulu. Waktu kita melangkah, pikirkan, ya kan, Tuhan sudah berikan apa? Kemenangan. Katakan amin. Saya nanya sama anak muda ini, kamu tuh udah pernah ke akademi militer belum, ke Magelang? Oh sudah pernah. Coba kamu bayangkan, kamu sudah di situ dengan pakai baju taruna. Tutup, ya kan, lakukan lagi. Terus tiap hari lakukan itu. Itu kan, gitu kan. Oh ya, pokoknya yang penting. Nah saya nanya, bapaknya juga kan tentara. Jadi kamu waktu daftar itu gimana? Ya saya sendiri aja, dia bilang gitu. Sendiri aja, ya kan semua sendiri biar gak ketahuan lah. Ya kan kita gak perlu tahu gitu, siapa. Oh gitu ya. Tapi dia langsung ungkapkan semua kekhawatiran dia. Ya kan? Lari 12 menit. Ya kan, minimal 2.400. Kamu berapa? Saya 2.000 lebih sekian. Tapi om, ada yang lebih dari aku, dia bilang gitu. IQ aku sekian, ada yang lebih dari aku. Ya jangan mikir yang lebih, itu takut jadinya. Pikir yang bawah, biar tenang. Terus dia ungkapkan semua saudara, ya kan, alasan-alasan untuk dia khawatir. Tahu nggak yang daftar berapa om? 1000-an lebih, yang diterima 40, dia bilang gitu. Ya kamu salah satu yang 40, saya bilang gitu kan. Jadi maksudnya sudah, nggak usah khawatirkan apa yang belum terjadi. Persiapkan diri, langkah aja dulu sekarang. Doa, persiapkan diri dengan baik, yang penting tenang, jiwanya tenang. Karena mereka yang larinya 12 menit itu lebih dari 2004, yang lebih dari kamu. Kalau dia stres waktu tes, pasti dia gak nyampe 2400. 1 gugur, 2 gugur ya dah. Yang penting kamu tenang. Kita doa dan luar biasa. Kenapa saya harus cerita ini? Sering kali kita gini, nyoba belum, mikirnya sudah gagal. Tuhan bilang, kan kita kepengen jalan di atas air. Tuhan bilang, ayo jalan di sini. Nanti kalau kecebur gimana? Ya coba dulu dong. Kecebur kan? Ya kecebur kan ada tangan Tuhan gitu kan. Ini hal-hal yang seperti ini yang kita harus bisa runtuhkan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Saudara harus biasakan diri gagal biasa. Lebih baik aku coba dan gagal daripada aku gak pernah coba. Ya kan? Tidak berhasil, tidak juga gagal. Ya seperti kata-kata seorang komedian, dia bilang, Brasil pernah dikalahkan Jerman. Jerman pernah dikalahkan ini, Spanyol. Ini pernah dikalahkan ini, dia bilang gitu kan. Semua saling mengalahkan. Tetapi tidak satu pun kesebelasan dunia itu mengalahkan kesebelasan Indonesia. Dia bilang gitu, tidak ada satu pun. Argentina tidak pernah mengalahkan. Indonesia tidak pernah terkalahkan. Persebelasan dunia itu saling mengalahkan satu dengan lain. Indonesia tidak terkalahkan. Kenapa? Ya karena gak pernah bertanding dengan mereka. Ya jelas. Saudara gak boleh jadi orang yang seperti itu. Maksudnya dia, ya bertandinglah. Kalah gak apa-apa, lalu kita belajar. Katakan amin. Buat langkah yang pertama. Saya berdoa saudara diberkati. Yuk kita bangkit berdiri, kita kan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.